Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pembelajaran kali ini akan membahas mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Apa itu? Kita akan membahasnya pada video pembelajaran kali ini. Persamaan linear satu variabel atau yang biasa disebut PLSV, singkatannya, kita bisa membedahnya satu-satu. Persamaan itu berarti ada kata sama dengan. Linear itu pangkatnya satu variabel, berarti ada satu variabel saja. Nah, berarti satu variabel itu nanti ada pangkatnya satu dan ada nilai sama dengannya, tanda sama dengannya. Atau secara bahasa itu persamaan linear satu variabel itu adalah kalimat terbuka yang memuat satu variabel berpangkat satu. Kalimat terbuka itu bagaimana Pak? Kalimat yang belum diketahui benar atau salahnya. Benar atau salahnya tergantung nilai dari variabel itu. Variabel itu bernilai salah jika nilainya salah. Variabel itu tepat jika nilainya benar. Oke, contoh. X ditambah 5 itu sama dengan 8. Apakah itu disebut sebagai PLSV? Y. Nah, PLSV karena X-nya adalah pangkat 1 dan itu adalah satu variabel. Nah, kemudian ada Y dikurangi 1 sama dengan 7. Itu PLSV bukan PLSV karena Y itu satu variabel, pangkatnya 1 dan ada sama dengannya. Nah, kemudian ada lagi A ditambah 5 sama dengan 12. Misal A tambah 5 sama dengan 12, apakah itu PLSV? PLSV tentunya, karena A itu cuma pangkatnya 1 dan itu cuma satu variabel yaitu A itu sendiri. Kemudian ada tanda sama dengannya. Nah, kemudian misal ada contoh lagi, X dikurangi Y dikurangi 4 sama dengan 9 misalnya. Nah, apakah itu disebut sebagai PLSV? Bukan tentunya, karena ada dua variabel yaitu X dan Y. Nah, misal ada lagi M pangkat 2 ditambah M sama dengan 4. Apakah itu PLSV? Bukan, karena M-nya pangkat 2 dan ada variabel M dan N. Terus bagaimana sih bentuk umumnya PLSV? Bentuk umum itu apa? Bentuk yang secara general atau secara biasa kita tuliskan itu seperti itu. Nah, bentuk umumnya ada dua. Yang pertama AX ditambah B sama dengan C. Yang kedua AX sama dengan B. Dengan syarat A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa A-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau nilai A-nya sama dengan 0, jika dikalikan dengan X-nya akan menghasilkan nilai 0. Nah, keterangannya bagaimana? A adalah sama dengan variabel, A-nya adalah koefisien, kemudian X-nya itu adalah variabel, kemudian B serta C-nya adalah konstanta. Oke. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan PLSV? Misal Pak Guru punya contoh 2X ditambah 3 itu sama dengan X ditambah 7. Nah, bagaimana sih cara kita mencari nilai X-nya agar pernyataan tadi bernilai benar? 2X ditambah 3 itu sama dengan X ditambah 7. Nah, caranya adalah kita finalnya adalah mencari nilai X sama dengan. Berarti yang selain X kita hilangkan satu persatu. Oke. Pertama, kita harus menghilangkan nilai yang terjauh di sebelah kiri sama dengan. Kiri sama dengan berarti 2X tambah 3. Berarti kita hilangkan angka 3-nya. Cara menghilangkannya bagaimana? Kalau plus 3 berarti untuk menghilangkan adalah kita cari kebalikannya. Plus 3 itu kebalikannya adalah negatif 3. Berarti kalau plus 3 dikurangi 3 nanti hasilnya adalah 0. Oke. 2X ditambah 0 akan 0 itu tidak akan berguna. Akhirnya hanya ditulis 2X. Nah, 2X
ditambah 3 dikurangi 3 sama dengan X ditambah 7 dikurangi 3 juga. Nah, karena yang sebelah kiri dikurangi 3, sebelah kanan juga dikurangi 3. Oke, hasilnya adalah 2X yang plus 3 dikurangi 3 nanti 0, tidak perlu ditulis, sama dengan X ditambah 4. 7 dikurangi 3 itu sama dengan 4. 2X sama dengan X ditambah 4. Nah, yang sebelah kanan ada nilai X, otomatis kita akan menghilangkan nilai X-nya itu. X itu bernilai positif, berarti kita untuk menghilangkannya dia harus dikurangi dengan X. Nah, X dikurangi X akan bernilai 0, berarti yang sebelah kanan dikurangi X, di sebelah kiri juga dikurangi X. Yang sebelah kiri 2X dikurangi X sama dengan X, yang sebelah kanan X dikurangi X ditambah 4 yang tadi sama dengan 4. X dikurangi X nilainya 0, plus 4 dia turun, hanya sama dengan 4. Akhirnya ketemu nilai X sama dengan 4. Jadi penyelesaiannya adalah 4. Nilai X-nya adalah 4. Oke. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikan PLSP dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Misal ada umur Pak Agus itu 3 kali umur Iwan. Oke. Jika umur Pak Agus 22 tahun lebih tua dari umur Iwan, maka umur Iwan sekarang berapa ya? Oke. Kita menuliskan yang pertama. Kita mengandaikan umur Iwan itu adalah Y tahun. Nah, maka umur Pak Agus adalah 3 kali lipatnya, yaitu 3Y tahun. Nah, karena umur Pak Agus lebih tua 22 tahun, maka ada persamaan yang kedua, yaitu umur Pak Agus sama dengan umur Iwan ditambah 22. Jadi yang pertama kita punya umur Pak Agus itu 3 kali umur Iwan. Yang kedua adalah umur Pak Agus sama dengan umur Iwan ditambah 22. Nah, dari situ kita bisa menyelesaikan dari yang diketahui. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah 3Y sama dengan Y tambah 22. 3Y itu apa? 3Y itu yang 3 kali lipatnya. Umur Pak Agus itu 3 kali lipatnya umur Iwan. Nah, kemudian Y tambah 22 itu apa? Umur Iwan ditambah 22. Nah, dari situ kita bisa menyelesaikan. Yang sebelah kanan ada huruf Y, variabel Y. Berarti agar menghilangkan huruf Y, kita harus mengurangi dengan Y. Y dikurangi Y nanti akan bernilai 0. Jadi hanya tersisa 22. Karena yang sebelah kanan sama dengan itu dikurangi Y, yang sebelah kiri sama dengan juga dikurangi Y. Akhirnya 3Y dikurangi Y sama dengan 2Y. Nah, yang sebelah kanan tadi Y-nya sudah hilang, tinggal 22. Ketemu 2Y sama dengan 22. Nah, bagaimana cara mengerjakannya kalau sudah seperti ini? 2Y sama dengan 22, kita akan menghilangkan angka 2 di depan Y, di belakang Y, maaf. Sebelum Y itu ada angka 2 atau koefisien Y itu ada angka 2. Hubungan 2 dengan Y itu apa? Hubungannya perkalian. Nah, bagaimana cara menghilangkan 2 itu agar hubungan itu hilang, 2 itu dengan Y hilang, maka harus dihilangkan dengan pembagi 2 atau dibagi 2. 2 dibagi 2 nanti akan menghasilkan 1 Y itu sama dengan Y. Nah, akhirnya 2Y dibagi 2. Karena yang sebelah kiri dibagi 2, otomatis yang sebelah kanan juga dibagi 2. 22 dibagi 2 sama dengan 11. Akhirnya ketemu Y sama dengan 11. Y itu apa tadi? Y itu adalah umur Iwan. Jadi umur Iwan adalah 11 tahun. Oke. Seperti itu semuanya. Agar kalian lebih memahaminya, silahkan dikerjakan LKPD-nya. Kemudian nanti di saat pembelajaran sekolah, Pak Guru akan memberikan soal mengenai PLSP dan
soal pengetahuan ataupun keterampilan. Sekian dari Pak Guru.